Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ar Waalaikumsalam Mm-mm. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Arman, selamat pagi. Arman, Navina, Bu, ya selamat pagi. Navina, Andin. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu sekalian kelas 10 MM. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. M. Azhar. Nah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat hari ini walaupun cuaca mendung di luar sana, bahkan tadi pagi sempat hujan, tapi alhamdulillah nggak menyurutkan semangat kalian ya. Mudah-mudahan nggak ada yang sambil tiduran lalu nanti ketiduran jadinya. Mudah-mudahan lagi pada tegak semua badannya kayak saya duduk gitu ya. Ada 12 orang apa 11 orang nih? Ada 11 orang yang hadir. Yang izin tadi bilangnya cuma satu ya, tapi nanti saya tanya Pagin apakah izin ke beliau. Kemudian berarti sisanya itu alfa dari 12 berarti kamu 30 ya? 30 ya? Iya, Bu. Ya, 18 berarti tidak ada keterangan alfa ya. Ibu Yuk, maaf ada izin. apa? Ada yang izin sakit. Siapa? Mila Mila Mila. Mila Mulaza. Mila nggak pernah masuk ini dia nih. Tapi bilang ke Pagin nggak nih? Katanya udah bilang dia ke Pagin. Tapi terus terus bilangnya kepala dia sakit, lagi nggak enak badan. Katanya. Iya, di mapel saya dia nggak pernah ngikut ini. Aduh. Udah, kita berdoa dulu yuk. Sebelum memulai pelajaran yuk kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat ya. Saya juga kayaknya ini nih udah krep-krep tapi harus semangat. Bentar, cas tuh. Vincent tuh masuk lagi sebentar. Mana ini casan? Vincentius, kemana aja? Vincent. ada Bu. Ada, kamu tidak pernah ikut meet nih, hanya dari berapa pertemuan hanya 3 kali nih. Kamu ya, pokoknya kedepannya saya nggak mau kamu alfa lagi, harus ikut meet terus ya. Itu baik. Iya Bu. Hari ini kita akan masuk ke KD yang baru. KD yang baru itu ini KD yang kemarin ini kayaknya. Bu, saya mau nanya Bu. Iya apa? Saya udah di absen belum Bu? Udah, nih saya ulangi ya absennya. 1 Arman, ada kan? Terus Dita Veronisa, Eli, Evalia, Azhar. Muhammad Azhar ada nggak? Ada Bu. Muhammad Azhar. Kamu jangan bolos lagi ya. Navina ada nggak? Ini Navina ini yang ke toilet atau kemana ini dia tidak izin. Dari tadi saya panggil tidak ada suaranya Navina. Terus kemudian ada Niko, selanjutnya dari Faldi Aidil, ada Vincent, ada Zahran, ada Diara, ada Andini, ya kan? Betul? Ada yang belum disebutkan namanya? Sudah semua ya dengan 1 orang izin, 1 orang sakit, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke KD yang baru, KD keempat. Mana ini? Oh ini ya. Nih. KD yang keempat itu ini adalah tentang
Menganalisis hubungan usaha, energi, daya, dan efisiensi. 4.4-nya adalah menyajikan ide atau gagasan tentang dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulangannya dengan energi terbarukan. Jadi kalau misalnya sekarang kalian dengar ada energi terbarukan itu apa? Jadi energi terbarukan itu bahwa kamu pernah belajar ya ketika SMP, energi itu akan ada yang habis, yang diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Misalnya minyak bumi seandainya terus digunakan secara terus-menerus, seandainya habis tidak ada lagi, maka akan berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan manusia gitu ya. Sekarang beberapa para ahli itu sedang mencari energi terbarukan, energi baru. Yuk, apa yang bisa kita manfaatkan gitu ya? Apa yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi? Misalnya sini ada kincir angin ya, kayak gini. Nah, terus kemudian siapa ini yang telat? Aida. Oke, Aida ikutin presentasinya. Nah, terus kemudian ada cahaya matahari yang diserap oleh solar cell. Jadi kayak penampungan gitu dulu. Nah, ini bisa digunakan untuk listrik juga. Terus kemudian di sini ada panas bumi. Ternyata di dalam bumi itu ada energi nih yang bisa dimanfaatkan, yaitu energi panas bumi. Nah, yang ini contohnya adalah pasang surut gelombang laut. Ini juga bisa dimanfaatkan gitu untuk energi terbarukan, tapi yang sedang dikaji oleh para ahli ya gitu. Nah, untuk usaha energi dan daya, materi pokoknya kita ada 4. Yang pertama adalah usaha atau kerja, kemudian energi kinetik, energi mekanikal, ini biasanya disebut juga energi mekanik, kemudian energi potensial. Nah, di sini usaha, energi, dan daya. Seorang yang sedang mendorong, ini mendorong apa ya? Ini sedang mendorong rumput kering seperti di luar negeri. Nah, di dalam fisika, usaha itu di sini bukan usaha seperti di kewirausahaan atau misalnya, Bu, saya usaha nih, Bu. Misalnya saya jualan seblak, jualan kedai kopi, Bu. Di dalam fisika bukan seperti itu. Tapi di dalam fisika yang dimaksud dengan usaha atau kerja itu adalah besar gaya yang bekerja terhadap benda untuk setiap satuan jarak perpindahan dalam arah garis lurus. Usaha ini disimbolkan dengan W. Apa bahasa Inggrisnya kerja? Apa bahasa Inggrisnya kerja? Work. Work. Ya, betul, work. Makanya simbolnya adalah W. W adalah F kali X, gaya dikalikan dengan perpindahan. Ada yang menyimbolkan perpindahan itu adalah S. Gak apa-apa, sama aja. Ada X, ada S, gitu ya. Misalnya ini ada satu lantai. Nah, di sini ada kardus nih. Misalnya ngehalingin jalan, tahu kan ya, menutupi jalan. Tolong dong kardusnya dipindahin, ini nih nutupin jalan. Ketika kamu dorong itu kardus, kamu dorong berarti kamu mengerahkan sebuah gaya, terus kemudian bergeser sejauh, misalnya kamu dorong sejauh 3 meter dari pintu, kamu letakkan di dapur misalnya 3 meter. Nah, berarti kamu telah melakukan usaha, telah melakukan kerja gitu. Nah, dengan W adalah usaha yang satuannya joule. Kemudian F itu adalah gaya yang satuannya Newton. X itu adalah perpindahan, satuannya meter. Seandainya nanti perpindahannya satuannya kilometer, Bu. Gimana? Ya harus dirubah ke dalam meter, ya. Nah, seandainya ketika kamu narik sebuah benda, kemudian ada sudut yang terbentuk seperti pada gambar di sini, ya ada seorang wanita ya sedang menarik kardus. Harusnya kan bidangnya bidang datar seperti ini ya, lurus terhadap atau tegak lurus terhadap apa ini namanya kardus misalnya. Nah, kemudian dia agak miring nih. Agak miring
Nah, ini dia membentuk sudut sebesar theta. Ini simbol 0 garis itu dibaca theta ya. Maka rumusnya itu akan berubah menjadi W sama dengan F cos theta dikali X. Dengan theta adalah sudutnya. Jadi di dalam fisika trigonometri sudah dipelajari terlebih dahulu. Sementara untuk di MTK nanti di KD berikutnya di semester 2 gitu. Nah, jika massa M di atas bidang datar kasar, nah ini nih kata-katanya, bidang datar kasar, ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap arah gerak benda dan bergeser sejauh X dari posisi awal, maka rumusnya menjadi W sama dengan F dikali cos theta ditambah mu sin theta dikurangi mu dikali M dikali G lalu dikalikan dengan X. Ingat, bidang datar kasar ada mu seperti huruf U sambung gini ya. Maka ini ada gaya apa sih? KD yang kemarin kita pelajari itu. Maka ada gaya apa yang bekerja di situ? Ada gaya G. Ada gaya G. Ya, ada gaya apa? Ini kita tersambung nggak nih? Ya gesek. Nah, ada gaya geseknya di situ. Kalau bidangnya bidang kasar di sini. Tapi kalau misalnya bidang licin, tidak ada gaya gesek yang bekerja. Maka kamu bisa pakai kedua rumus ini. Gitu ya. Ini contoh soalnya. Bentar. Saya hapus dulu contoh soalnya, kita kerjain bareng-bareng. Ini saya hapus, kemudian jangan dilihat catatan ya. Saya siapin tempatnya dulu. Kemudian ini lanjutnya ini dah. Oke, terlihat jelas atau ngeblur? Terlihat jelas atau jelas? Oke. Di sini Jelas, Bu, jelas. iya ya, oke. Di sini contoh soalnya gaya 20 Newton. Ini contoh soalnya masih simpel ya. Dikerjakan pada balok hingga baloknya berpindah sejauh 2 meter. Nah, usaha yang dikerjakan gaya F itu pada balok adalah berapa? Ini ada balok nih yang berwarna pink nih. Terus kemudian dikasih gaya F. Ini gaya F-nya nih. Gaya F-nya berapa Newton? Lihat soalnya, gaya F-nya berapa Newton? 20 Newton 20. ya. 20 Newton didorong. Tapi bidangnya bidang datar ya. Terus kemudian sejauh 2 meter. Nih, digeser. Berarti di sini 2 meter. Yang ditanya adalah nih, usaha yang dilakukan si gaya ini berapa sih? Di sini kita tulis lagi ya. Itu cuma ilustrasi 20 Newton. Terus X-nya itu berapa tadi? 2 meter. Nah, karena tidak ada sudut yang terbentuk dan tidak ada keterangan ini bidangnya bidang kasar atau bidang licin, karena ini masih soal dasar ya. Maka W sama dengan F dikali X. F-nya berapa? 20 dikali X-nya 2. 2. Oke, 20 kali 2 berarti berapa? 40 Newton. 20 kali 2 berarti 40 Newton. Ternyata 2 kali lipat dari astagfirullah, saya jadi hilaf deh tuh. Kok satuannya Newton sih? 40 Joule. Gitu. Jadi besarnya gaya yang di usaha yang dilakukan si F ini adalah 40 Joule. Nah, contoh yang kedua. Sebuah benda diam di atas permukaan licin, lantai licin.
pada benda dikerjakan gaya F sebesar 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan lantai. Nah, jika benda bergerak sejauh 1 meter, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Jadi kayak gambar si perempuan ini nih. Mas, apa sih tadi? Ada gayanya itu sebesar F, ada jaraknya sejauh X, ada sudutnya yang bekerja gitu. Maka, apa yang diketahui di sini? Apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Berapa F-nya? Berapa F-nya? 10. F-nya 10. Baru saya ngecek kuota saya nih. Jangan-jangan tadi terputus soalnya TKJ pas lagi ngejelasin. Terus, apalagi yang diketahui? Membentuk sudut. Berarti ada lambang apa di situ? Apa ini dibacanya nih yang saya blok lalu saya copy? Apa ini? Theta. Berapa sudutnya? Berapa sudutnya? Halo, 10 mm. Berapa sudut yang terbentuk? 10 mm. Kita masih tersambung kan ya? Arman? Masih, Bu. Ya, ayo atuh jawab. Berapa sudut yang terbentuk ya? Berapa derajat? 30 derajat. Betul, di sini taruh 30 derajat. Terus berapakah X-nya? Sejauh berapa meter? Sejauh berapa? 1 meter. Nah, 1 meter. Di sini kita pakai rumus W sama dengan karena ada sudut. Bu, yang ini juga ada sudutnya, ada cos, ada sin, betul. Kita pakai rumus yang W sama dengan F cos theta kali X. Kenapa kita gunakan rumus yang ini? Kenapa tidak gunakan rumus yang ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Karena lantainya apa? Lantainya licin. Kamu hari ini Licin. Iya, ada apa dengan kalian hari ini? Kenapa nggak aktif? Biasanya kalian suka aktif, rame gitu ya. Kenapa kok saya tanya hari ini seperti cuaca di depan gitu, mendung? Karena lantainya licin. Di sini di keterangannya, sebuah benda diam berada di permukaan lantai licin. Jadinya kita pakai rumus yang W sama dengan F cos theta kali X. Yuk, masukkan. Berapakah F-nya? Berapa gayanya? Berapa? 10. Nah, iya, 10. UN. Ya, dikali cos. Berapa sudutnya? 30 derajat. Iya, 30 derajat. 30 derajat, betul. Dikalikan X-nya berapa? 1 meter. Ya, dikali 1. Ini satunya kenapa di atas ya? Saya pakai equation aja deh, bentar. Bentar ya. Cos 30 derajat, kemudian dikali 1 meter. Yuk, lihat catatannya. Cos 30 derajat berapa? Lihat catatannya. Ayo, catat tidak. 2. Berapa? Setengah. Setengah? 1/2. Ada lambang akar sih, Bu. Lihat di sini. Cos 30 derajat. Ini cos, tarik ke samping. 30 derajat tarik ke bawah. Maka cos 30 derajat adalah setengah akar 3.
Atau 1/2 akar 3. Tulis di sini. Salah tekan. 1/2 akar 3 dikali 1. 10 dikali setengah akar 3 itu berapa? Oke, 10 dikali setengah dulu deh. 10 kali setengah berapa? 5. 5, betul. 10 dikali setengah itu 5. Atau sama aja 10 dibagi 2. Berarti 5. Terus yang akar 3-nya digimanain? Yang akar 3-nya? Dipindah ke bawah. Iya, yang akar 3-nya itu tetap. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3 gitu. Jadi kalau misalnya setengah akar 3 misalnya dikali 8, ya 8 dikali setengah, 4, akar 3-nya tetap. Jadi 5 akar 3 dikalikan 1 adalah 5 akar 3 dikalikan 1 5 akar 3. Bu, kok ada akarnya sih? Kenapa angkanya nggak pas gitu? Misalnya, kenapa angkanya nggak 10 atau misalnya 11? Kenapa ada akar-akar? Iya, karena dia membentuk sudut. Dan kalian tidak dibolehkan menggunakan kalkulator. Dan sudut ini adalah sudut istimewa. Kalau misalnya nanti Bu membentuk sudut 50 derajat, itu gimana Bu? Kan kita nggak boleh pakai kalkulator dan itu bukan sudut-sudut istimewa seperti ini. Kalau misalnya bukan sudut istimewa nanti diberikan jika cos 50 sama dengan misalnya 0, sekian. Itu nanti biasanya diketahui. Tapi kalau sudut istimewa, yang mana sih sudut istimewa ini? 1, 2, 3, 4, 5 dan ada lagi di kuadran-kuadran berikutnya, itu biasanya tidak diketahui karena kalian sudah mempelajarinya gitu. Jadi kalau misalnya ada hitungannya 5 akar 3 gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Berarti usahanya adalah 5 akar 3 joule. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Yang lain gimana? Ada Tidak, Bu. Tidak. Yang lain? Bingung? Bingung? Ya udah. Kalau bingung, kita lanjut lagi ke berikutnya. Berikutnya itu tentang energi kinetik. Pernah belajar kan ketika SMP energi kinetik? Energi kinetik itu energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya, atau energi yang diakibatkan benda karena energi yang diakibatkan karena benda tersebut melakukan usaha atau energi. Ini contohnya nih, ketika seorang anak laki-laki menarik busur panah ke belakang, ini dia tidak melakukan energi kinetik, tidak ada energi kinetiknya. Yang ada ini energi potensialnya. Tapi ketika busur panahnya dilepaskan, maka busur panahnya itu bergerak. Disinilah energi kinetik bekerja. Gitu. Nah, energi kinetik itu biasa dilambangkan dengan EK. Energi kinetik sama dengan setengah mv pangkat 2. Apa itu M? Apa itu M? Simbol untuk apa sih M itu? M itu simbol untuk apa sih? M? Halo, kita masih tersambung nggak? Ibu putus-putus, Bu. Putus-putus ah. Di sini tapi lancar ya. M itu simbol untuk apa, Ma? M itu simbol untuk massa.
V itu simbol untuk kecepatan gitu. Jadi ya di sini yang bekerja itu selain massa adalah kecepatannya gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Ini yang lain ngedengar tidak? Suara saya terdengar tidak? Yang lain? Dengar, Bu. Dengar. Niko terdengar tidak? Terdengar, Bu, jelas, Bu. Jawab atuh kalau ibu bertanya ya. Oke, sebentar saya hapus dulu biar kita kerjakan bareng-bareng. Ini rumus. Bentar ya. Ya. Di sini contoh soalnya. Sebuah kendaraan berbobot 2 ton. Sebuah kendaraan berbobot 2 ton melaju dengan kecepatan 80 mph. Kemudian mengerem nih tiba-tiba hingga kecepatan kendaraan berkurang menjadi 20 mph. Berapakah besar usaha yang diberikan rem untuk menghambat laju kendaraan? Jadi ada sebuah mobil bobotnya 2 ton nih. Kira-kira ini mobil apa ya? Truk kali ya. Mobil truk yang besar. Nah, melaju dengan kecepatan 80 mph. 80 mph itu cepat sekali. Bukan kilometer per jam ya, tapi mph. Kalau untuk kilometer per jam, berarti kamu harus mengkonversikan dari meter ke kilometer, dari second ke jam. Nah, kemudian ngerem tiba-tiba hingga kecepatan kendaraan berkurang jadi 20 mph. Nah, ketika melakukan pengereman, yang bekerja atau yang melakukan usaha itu adalah rem. Gitu. Kalau di contoh ini kan, oh ini mbaknya atau ini manusia. Kemudian tadi di contoh ini kamu disuruh ngegeserin kardus gitu ya. Nah, kamu yang bekerja. Tapi kalau untuk di kendaraan gini, ketika melakukan pengereman, maka yang bekerja adalah remnya untuk. Nah, ya oke deh, kita mulai yuk. Apa yang diketahui di sini? Apa yang diketahui di sini? Apa yang diketahui di sini? Massa berbobot. Berbobot itu adalah massa, betul. 2 ton. Tidak bisa kamu, ya udah Bu, 2 ton. Tulis aja 2 ton, nggak bisa. Satuannya dia masih ton. Harus diubah ke dalam kilogram. 1 ton berapa kilo sih? 1 ton berapa kilo? Ayo, 1 ton berapa kilo? Berapa? 1000 kilogram. Berarti kalau 2 ton berapa kilogram? 2000. Betul, 2000 kilogram. Terus habis itu apa lagi? Baca soalnya. Melaju dengan kecepatan 80 mph. 80 mph, maka itu kecepatan apa? Kecepatan? volume. Bukan volume, kan ini kecepatan. Kecepatan apa teman-teman yang lain? Kecepatan awal atau V0. V0 itu ada kecepatan awalnya adalah 80 mph. Selanjutnya, ngerem. Tiba-tiba kecepatannya berkurang menjadi 20 mph. 20 mph itu berarti kecepatan apa? Ini kenapa ini pada kemana ini? 20 mph, maka kecepatannya kecepatan akhir. Ya, kita masuk ke sambung nggak nih? ...20 mph itu adalah kecepatan akhirnya atau V.
Masih kesambung kan ya? Bisa dengar suara saya? Masih Bu, masih bisa. Bisa Bu. Ya, ayo atuh dijawab ya. Nggak apa-apa salah G. Kan namanya juga belajar. Yuk, apa sih yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Usaha, Bu. Iya, usaha. Usaha di sini adalah yang berperan energi kinetiknya. Berapakah energi kinetiknya gitu? Eka sama dengan setengah M dikali V pangkat 2 gitu ya. Tadi seperti rumus awal, setengah M. Bentar, saya benerin, Mbak. V pangkat 2. V pangkat 2. Nah, yuk masukin angka-angkanya. Setengah dikali berapa? 2000. 2000. Iya, betul. Nah, gitu dong. Setengah dikali 2000. Lanjut. Bu, kecepatannya pakai yang mana? Kalau ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Maka yang dipakai adalah perubahan kecepatannya. Atau V akhir dikurangi V awal. Jadi kalau misalnya ditulis kayak gini. Bentar ya. Kemudian dikurang gini lagi. Oke. Kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya 20. 20. Oke, 20 pangkat 2 dikurangi kecepatan awalnya 80. 80 dipangkat ya, dipangkatkan 2. Setengah dikali 2000 berapa sih? Setengah dikali 2000 setengah dikali 2000 berapa? Atau 2000? 1000. Iya, 1000 betul. 1000 dikali 20 pangkat 2 berapa? 400. Betul, 400 dikurangi 80 pangkat 2. 64. Iya benar. 6400. Iya, 64 lalu tambahkan nolnya 2 gitu juga boleh gitu. Ini tutup ya. Selanjutnya sama dengan 1000 dikali 400 dikurang 6400 berapa? Negatif. 6000. Negatif 6000. Negatif 6000, betul. Lalu selanjutnya 1000 dikali negatif 6000 berapa? Negatif 6 juta. Betul, negatif 6 juta joule. Nah, ini yang saya bilang ya ketika pelajaran matematika ya, bilangan berpangkat gitu. Di dalam fisika itu akan banyak sekali ya kayak gini, 6 juta joule, kemudian berapa ya? Misalnya 1,8 kali 10 pangkat negatif 18 coulomb. Misalnya kayak gitu. Kita akan sangat kesulitan jika kita pakai sepanjang ini. Kalau misalnya pangkatnya negatif 18, itu artinya 0,0000000 sampai ada berapa angka di belakang koma. Itu akan sangat panjang, sama kayak ini ya, 6 juta joule. Nah, di sini kita bisa pakai bilangan berpangkat. 6 juta itu kalau kita jadikan bilangan berpangkat, maka akan menjadi berapa sih? 6 dikali 10 pangkat berapa sih 1 juta itu? 10 pangkat berapa? 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6 joule. Jadi nanti ke depannya kita akan bermain di bilangan berpangkat seperti ini.
min 6 kali 10 pangkat 6 joule. Bisa bisa terlihat lebih simpel ya penulisannya, tapi tidak mengurangi jumlahnya gitu. 10 pangkat 6, oh 1 juta dikali 6 ya berarti 6 juta. Nah, kalau ada tanda negatif, nah tanda negatif itu menunjukkan bahwa kendaraan menerima usaha dari rem, dan usaha yang dilakukan rem berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi seandainya mobil itu mengarah ke depan, maka rem ini bekerja ke arah belakang gitu. Itu kenapa tandanya negatif. Bentar ya. Itu makanya kenapa tandanya negatif ketika mobil berjalan ke arah depan, maka si rem ini bekerja, justru ini yang bagian bawah saya, dia bekerja ke arah belakang seperti gaya gesekan ya, karena memang di situ juga ada gesekan antara ban dengan aspal gitu. Makanya kenapa di sini tandanya itu negatif gitu. Artinya dia menerima usaha dari rem itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kelas 10 mm? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Baik, ya, jika tidak ada berarti setelah ini kalian catat materinya, dan karena masih ada sisa waktu, kerjakan KD 3.3 yang minggu kemarin saya berikan nih. Di sini yang baru ngumpulin Diara ya. Yang lain belum mengumpulkan. Jadi saya tunggu hari ini dicatat, masih ada waktu, catat materi untuk hari ini dan kerjakan KD 3.3 yang fisika minggu kemarin saya berikan. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih untuk kehadiran di kelas saya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti saya kirim ya catatannya ya ke teman kalian, silakan WA saya.